Halo teman-teman, tahu nggak sih? Ternyata menanamkan nilai-nilai baik dalam diri itu adalah sebuah perjalanan yang seru banget. Menurut taksonomi afektif Bloom-Catwall, ada 5 tahapan keren yang kita lalui. Pertama, dimulai dari receiving. Wah, di sini mata dan hati kita mulai terbuka untuk menyadari dan memperhatikan sebuah nilai baru. Seru kan? Setelah itu, masuk ke tahap responding, di mana kita mulai aktif terlibat dan memberikan reaksi yang super positif. Lalu ada tahap valuing. Di fase ini, nilai tersebut sudah mulai melekat di hati dan kita anggap sebagai sesuatu yang sangat berharga. Lanjut lagi ke organizing, saat nilai-nilai tadi tersusun rapi dalam prinsip hidup kita dan membuat setiap keputusan kita jadi makin mantap. Nah, puncaknya adalah characterization. Ini dia saat nilai-nilai hebat tadi sudah menyatu sempurna menjadi jati diri kita dan terpancar konsisten dalam perilaku sehari-hari. Wah, luar biasa ya! Jadi ingat teman-teman, karakter hebat itu tidak terbentuk dalam semalam. Ia tumbuh dengan indah melalui proses yang sadar, bertahap, dan penuh semangat setiap harinya. Seru banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya kita bisa ngebentuk karakter yang benar-benar hebat? Nah, Thomas Lickona ternyata punya rahasianya. Menurut beliau, karakter itu nggak muncul tiba-tiba, tapi dibangun lewat 3 pilar utama: moral knowing, moral feeling, dan moral action. Yuk kita bedah satu-satu biar makin paham. Pertama, kita mulai dari moral knowing. Di tahap ini, anak-anak diajak buat benar-benar paham mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, mereka nggak cuma sekedar hafal aturan, tapi juga ngerti alasan baik di baliknya. Menarik kan? Lanjut yang kedua, ada moral feeling. Di sini, kita nggak cuma main logika, tapi main perasaan. Kita asah empatinya, rasa tanggung jawabnya, sampai punya hati nurani yang peka. Karena jujur aja, kalau cuma tahu teorinya tapi nggak dirasain di hati, langkah kita pasti bakal terasa hampa. Nah, yang terakhir ini puncaknya, moral action. Ini adalah keberanian buat selalu melakukan hal yang benar dimanapun dan kapanpun, bahkan saat nggak ada satu orang pun yang ngeliat. Luar biasa banget ya? Jadi intinya, pendidikan karakter itu bukan cuma soal ceramah nilai-nilai aja. Ini adalah perjalanan seru buat ngebentuk kebiasaan baik yang lahir dari kesadaran penuh dan hati yang tulus. Di era global yang dinamis, karakter anak harus tumbuh selaras dengan perubahan dunia. Kini, prestasi akademik saja tidak lagi cukup. Standar dunia menekankan pentingnya kompetensi sosial emosional, kemampuan mengelola diri, empati, hingga ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Anak perlu belajar cara berkolaborasi dan bersikap terbuka terhadap keberagaman budaya. Melalui program Global Competence, siswa kami dilatih untuk peduli pada isu dunia, menghargai perbedaan, dan berani bertindak demi kebaikan bersama. Inilah fondasi karakter abad ke-21, membentuk pribadi yang berintegritas, adaptif, dan siap hidup harmonis di tengah masyarakat global. Mari persiapkan masa depan mereka dari sekarang. Ketiga pendekatan besar ini menawarkan sudut pandang yang berbeda, namun sebenarnya saling melengkapi dalam memahami pembentukan karakter. Pertama, taksonomi afektif dari Bloom dan Catwall fokus pada bagaimana sebuah nilai masuk ke dalam diri seseorang. Prosesnya bertahap, mulai dari sekadar menerima nilai, merespons, menghargai, hingga akhirnya nilai